Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Efri Dusman. Saya mahasiswa di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program Sarjana Keperawatan, kelas 2020B, NPM 2020-1032. Baik, saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Kebutuhan Gizi pada Ibu Hamil. Langsung saja saya akan mempresentasikan sebuah materi. Yang pertama, kehamilan. 1. Pengertian kehamilan adalah pertumbuhan dari perkembangan janin intrauteran melalui sejak konsepsi dan berakhir sampai pemulaan persalinan. Kehamilan adalah masa ketika seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Awal kehamilan terjadi pada saat sel telur perempuan lepas dan masuk ke dalam seluruh sel telur. Yang kedua, periode antepartum. Menurut Asrina DKK 2010, periode antepartum dibagi menjadi 3 trimester, yaitu yang pertama trimester berlangsung pada 0 minggu hingga ke 12. Yang kedua, trimester 2 minggu ke 13 sampai dengan minggu yang ke 27. Yang ketiga, trimester minggu ke-3 sampai minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-40. Proses konsepsi, fertilisasi dan implementasi. Proses konsepsi, fertilasi dan implementasi menurut Sultivati 2012, yaitu yang pertama, konsep adalah pertemuan antara ovum mata dan sperma sehat yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Yang kedua, fertilasi adalah kelanjutan dari proses konsepsi, yaitu sperma bertemu dengan ovum, terjadi penyatuan sperma dengan ovum sampai dengan terjadi perubahan fisik dan kimiawi ovum sperma hingga menjadi buah kehamilan. Yang ketiga, implementasi atau nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi dalam endometrium blastula diselubungi oleh suatu simpai disebut trofoblast yang mampu menyalurkan atau mencairkan jaringan. Yang ketiga, gizi dalam kehamilan. Pengertian gizi adalah proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Pertumbuhan dari organ-organ serta menghasilkan energi. Kehamilan merupakan masa kehidupan yang penting. Masa ini ibu harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kelahiran bayinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kesehatan ibu adalah keadaan gizi ibu. Menurut Waryani 2010, pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil berkaitan dengan tinggi rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi. Tingkat pengetahuan ibu sendiri dipengaruhi oleh pengalaman, faktor pendidikan, lingkungan, sosial, sarana dan prasarana, maupun derajat penyuluhan yang diperoleh. Gizi bagi ibu hamil pada masa kehamilan merupakan masa terjadinya stres fisiologi pada ibu hamil. Ibu hamil sebenarnya sama dengan ibu yang tidak hamil, namun kualitas dan kuantitasnya perlu ditingkatkan melalui pola makan yang baik dengan melihat menu seimbang dengan jenis makanan yang bervariasi.
Kehamilan pada transmeter pertama merupakan masa pembentukan organ-organ penting pada janin seperti otak, saraf, organ reproduksi, sepasang tangan, jari-jari tangan, sepasang kaki, sickness, mual, muntah, dan nafsu makan berkurang bila asupan gizi tidak terpenuhi, berdampak kecacatan pada janin, diantaranya bibir subing. Jejari pertama seperti asam folfat membantu pertumbuhan sisa saraf janin menurut Sutomo 2010 dan De Adoma 2006. Kehamilan trimester kedua, nafsu makan sudah mulai menambah. Keluluhan mual dan muntah berkurang. Kebutuhan gizi ibu hamil terus meningkatkan untuk pertumbuhan janin, terutama meningkatkan protein dan kalori. Kehamilan transmisi ketiga, nafsu makan sangat baik dan kebutuhan ibu semakin meningkat, terutama pada kebutuhan protein, kalori, vitamin, dan asupan zat besi. Yang kedua, zat gizi penting dalam kehamilan bagi ibu hamil membutuhkan tambahan asupan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu dan untuk perkembangan janin agar lebih optimal. Zat-zat gizi penting yang dibutuhkan ibu selama hamil terdiri dari yang pertama, karbohidrat merupakan sumber utama untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan. Yang kedua, protein. Tambahan protein diperlukan untuk mempertumbuhkan janin, uterus, jaringan payudara, hormon, penambahan cairan darah ibu serta persiapan laktasi. Yang terakhir, landasan teori pengetahuan atau kognitif ibu tentang gizi pada masa kehamilan adalah hasil yang terjadi setelah seorang ibu melakukan pengindaran terhadap suatu objek tentang yang sebagaimana besar diperoleh melalui indera mata dan telinga. Pengetahuan merupakan bagian yang penting dan membutuhkan praktik seseorang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengetahuan ibu tentang gizi pada masa kehamilan adalah hasil tahu seorang ibu setelah melakukan berbagai pengindaran terhadap sejumlah objek yang berkaitan dengan gizi pada masa kehamilan. Pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil yang berkaitan erat dengan tinggi rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi. Tingkat pengetahuan kecukupan gizi pada ibu merupakan kemampuan seorang ibu dalam memahami konsep dan prinsip serta informasi yang berhubungan dengan gizi. Tingkat pengetahuan ibu sendiri dipengaruhi oleh pengalaman, faktor pendidikan, lingkungan, sosial, serta saran dan perasaan maupun derajat penyuluhan yang diperoleh. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan kata-kata, kekurangan penyampaian, kekurangan kejelasan dari saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.